Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Leonard Samosir. Pemirsa, kemarin Provinsi Papua dan Papua Pegunungan batal melakukan rekapitulasi suara nasional. Batalnya rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan karena KPU masih melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tingkat provinsi. KPU juga menjelaskan hingga kemarin Provinsi Papua sedang menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dari KPU Kota Jayapura. Hal yang sama juga terjadi pada KPU Kabupaten Tolikara yang masih menyelesaikan rekapitulasi suara. Diketahui proses rekapitulasi KPU Pegunungan, Papua Pegunungan maksud kami sempat berpindah ke Kota Jayapura pada Senin malam demi keamanan. Meski begitu, KPU memastikan dua provinsi di ujung timur Indonesia itu akan mengikuti proses rekapitulasi nasional pada Rabu ini. Untuk mengetahui proses lanjutan rekapitulasi nasional, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Yunia Harsari di gedung KPU. Yunia, bagaimana rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan hingga saat ini? Ya, selamat pagi, Leo dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan pantauan kami dari gedung KPU RI Jakarta, saat ini kami tengah menunggu rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional untuk KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Pegunungan dimulai. Rencananya memang sejak awal sidang pleno untuk KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini kami belum mendapatkan konfirmasi yang jelas dari baik itu Ketua KPU Hasyim Hatsyari ataupun anggota komisioner KPU yang lainnya seperti Idam Holik dan juga Muhammad Afifuddin yang sempat kami hubungi via pesan singkat belum dapat memberikan konfirmasi secara pasti mengapa kemudian sampai saat ini sidang pleno di KPU RI ini belum bisa dimulai tepat waktu begitu. Kalau kita berkaca dari beberapa rekapitulasi sebelumnya, di hari-hari sebelumnya yang ini dimulai tidak sesuai jadwal begitu atau molor dari jadwal begitu, Leo, biasanya alasannya adalah karena menanti seluruh pihak yang akan mengikuti rapat pleno atau sidang pleno itu hadir di tempat gitu. Jadi kemungkinan ini sedang menunggu pihak-pihak yang nantinya akan hadir dalam sidang pleno KPU RI. Begitu, bisa jadi ini tengah menanti saksi-saksi dari paslon dan juga dari partai-partai peserta pemilu. Nanti kita akan tunggu seperti apa konfirmasi dari baik itu Ketua KPU maupun Komisioner KPU RI kenapa sebetulnya hingga saat ini belum dimulai. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Leo dan juga pemirsa, penjadwalan untuk rekapitulasi tingkat nasional bagi KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini dijadwalkan baru hari ini yang seharusnya kemarin. Ini memang disesuaikan dengan kondisi teknis dan juga keamanan yang harus diperhatikan oleh KPU RI untuk rekapitulasi tingkat provinsi di Papua dan Papua Pegunungan. Disampaikan sebelumnya oleh Komisioner KPU RI bahwa memang masih ada sejumlah kendala teknis dan keamanan kemarin. KPU Provinsi Papua misalnya masih menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dari KPU Kota Jayapura, dan dari KPU Provinsi Papua Pegunungan pun lokasi rekapitulasi Tolikara ini juga harus dipindahkan ke Jayapura pada Senin malam demi keamanan. Dan karenanya KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan sendiri ini baru bertolak ke Jakarta pada Selasa malam atau tadi malam pada pukul 22 waktu Indonesia Timur dengan charter pesawat. Dan kita masih akan tunggu
nanti kehadiran dari KPU Provinsi Papua dan juga KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sejauh ini, Leo, ada 36 provinsi yang sudah menyelesaikan rekapitulasi. Terakhir, rekapitulasi yang sudah berlangsung ini adalah Jawa Barat. Kalau kami pantau, ini baru berakhir pagi hari tadi sekitar pukul 4 dini hari. Ini baru rampung seluruhnya. Dan sementara ini, untuk paslon 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini mendapatkan 40.619.950 suara. Untuk paslon 02 ini sebanyak 95.085.401 suara, dan untuk paslon 03 mendapatkan 26.687.018 suara. Dan juga pemirsa. Jadi kalau dari hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan hingga saat ini, memang paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul untuk perolehan Pilpres 2024. Lalu setelah semua provinsi nanti direkap berhasil diselesaikan rekapitulasinya oleh KPU RI Pusat yang ada di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat ini, Leo dan juga pemirsa, KPU akan menyiapkan berita acara dan juga kemudian keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Tepatnya, ini KPU akan merangkum dan menerbitkan surat keputusan KPU untuk seluruh hasil pemilu mulai dari DPRD pada 508 kabupaten kota, DPRD provinsi, 3 berita acara, yaitu berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilu presiden, hasil pemilu DPR, dan hasil pemilu DPD. Dan sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, Leo dan juga pemirsa, proses rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 ini diberikan tenggat waktu dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024 yang akhirnya atau yang pada intinya hari ini adalah hari terakhir bagi KPU yang diberikan maksimal waktu 35 hari untuk menyelesaikan seluruh rekapitulasi tingkat nasional untuk Pileg dan juga Pilpres 2024. Leo. Ya, Yunia, dari pemberitaan yang diperoleh mengatakan bahwa KPU menargetkan rekapitulasi Papua dan Papua Pegunungan selesai pada siang sore ini dan akan diumumkan kemudian keputusan KPU penetapan hasil pemilu sebelum malam, katanya begitu. Apa benar demikian atau seperti apa informasi terakhir? Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari kemarin, Leo dan juga pemirsa, memang ini adalah harapan yang disampaikan oleh KPU RI agar keseluruhan proses ini bisa berakhir pada sore hari nanti, dan setidaknya malam hari nanti ini sudah akan ada kepastian bagi masyarakat luas siapa yang akan keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 dan partai mana saja yang nanti akan lolos ke Senayan dari ambang batas parlemen, yakni sebesar 4%. Namun kalau kita melihat dari rekapitulasi yang sebelumnya sudah dilakukan, terutama ini di tingkat nasional yang ini sudah berjalan sekitar 21 hari. Hari ini adalah hari ke-22, kami atau kita semua masih belum dapat memastikan pukul berapa nanti akan selesai atau berapa lama nanti setiap pleno ini akan dilakukan atau akan berlangsung begitu, Leo dan juga pemirsa, karena memang di dalam proses rekapitulasi ini tidak hanya akan menyampaikan hasil dari suara-suara begitu, suara untuk Pilpres 2024, lalu juga suara untuk Pileg 2024, tapi juga akan diberikan waktu untuk sanggahan baik itu dari saksi-saksi parpol, saksi-saksi paslon Pilpres, baik itu dari 01, 02, 03, lalu kemudian juga nanti akan ada paparan dari Bawaslu RI, catatan-catatan kejadian luar biasa yang nanti pun juga harus diklarifikasi kembali oleh Ketua KPU Provinsi
provinsi biasanya nanti yang akan memimpin penjelasan-penjelasan untuk memberikan kepastian apa yang sebenarnya terjadi selama pemungutan suara dan juga proses rekapitulasi berjenjang sampai di tingkat provinsi sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta. Begitu Leo. Jadi kalau memang pertanyaannya tadi kepada kami apakah nanti akan benar sore selesai dan malam nanti akan diumumkan, kita tunggu saja karena memang ini proses masih terus berlangsung. Tadi kami menemui Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi yang menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan proses rekapitulasi untuk KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini sendiri diprediksi akan cukup alot begitu karena memang banyak kendala tadi saja yang seharusnya kemarin menjadi hari ini karena kendala teknis dan juga pengamanan. Untuk substansi dari rekapitulasi dan juga prosesnya nanti seperti apa itu pun nanti diprediksi akan alot begitu. Namun kita masih harus melihat kembali, kalau bisa saya sampaikan kembali Leo dan juga pemirsa, memang sampai sejauh ini KPU belum mengkonfirmasi apakah akan kembali menggunakan dua sesi pleno, yakni pleno A dan pleno B. Kalau pleno A itu ada di gedung belakang saya, ini di lantai 2, ruang sidang utama itu akan menjadi ruang sidang pleno A, dan di sebelah kiri saya ini ada tenda semi permanen yang dibuat begitu, ini adalah untuk pleno B. Nah, nanti apakah dua-duanya akan digunakan untuk mempercepat waktu, itu masih kami harus konfirmasi kembali karena hingga saat ini baik Ketua KPU Hasyim Asyari, lalu kemudian Komisioner KPU Idam Holik dan juga Muhammad Afifuddin belum merespon pertanyaan kami via pesan singkat. Dan tapi kalau kami melihat dari kanal YouTube KPU RI yang biasanya bisa digunakan atau diakses oleh masyarakat untuk memantau seperti apa proses jalannya rekapitulasi tingkat nasional di gedung KPU RI ini, sudah disiapkan dua channel begitu Leo, yang nanti kemungkinan akan digunakan dua-duanya untuk memproses rekapitulasi dari KPU Provinsi Papua dan juga KPU Provinsi Papua Pegunungan, sehingga nanti mungkin bisa memenuhi ekspektasi dari KPU RI sendiri bahwa akan selesai sore nanti, dan sore ke jelang malam atau malam hari nanti ini kita semua sudah mendapatkan hasil dari Pileg dan juga Pilpres 2024. Leo. Ya, Yunia, barusan saya melihat di belakang Anda ada petugas keamanan, petugas kepolisian yang berjalan. Apakah Anda bisa juga melaporkan bagaimana situasi di sekitar gedung KPU saat ini? Apakah mungkin ada yang melakukan aksi unjuk rasa atau memang masih dalam kondisi tenang-tenang saja? Iya Leo, kalau bisa digambarkan saat ini situasi di gedung KPU RI sendiri di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, ini memang situasinya masih kondusif karena kami melihat belum ada massa unjuk rasa yang bergerak menuju ke gedung KPU RI. Di belakang saya ini memang terlihatnya kosong, tapi di dalam gedung KPU sendiri pusat itu sudah ada pengamanan dari pihak KPU RI sendiri. Lalu di luar di batas gerbang KPU RI sendiri ini sudah dijaga oleh ribuan kepolisian, pihak kepolisian yang ini berasal dari pusat, yakni dari Mabes Polri dan juga dari Polda Metro Jaya. Ini sudah merupakan personel gabungan untuk mengamankan objek-objek vital pada hari ini. Yang tadi sempat saya curi dengar seperti apa briefingnya begitu kepada seluruh personel keamanan di sini, Leo dan juga pemirsa, bahwa dua objek vital yang hari ini akan menjadi perhatian utama ini adalah gedung KPU RI dan juga gedung DPR RI yang ada di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Dan memang kalau aksesnya sendiri bisa saya gambarkan, kalau di depan saya ini depan gedung DPR RI ini adalah Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol di kedua arah menuju ke kawasan Bundaran HI ini sudah ditutup dengan pagar beton. Kami juga melihat akses sudah sangat dibatasi, jadi mereka yang tidak memiliki identitas, kartu identitas dan juga tidak memiliki kepentingan tidak diperbolehkan lagi untuk mengakses kawasan Imam Bonjol, tepatnya ini di depan gedung KPU RI Jakarta di Jalan Imam Bonjol. Namun kawasan Jalan Imam Bonjol sendiri yang mengarah ke Taman Suropati ini masih dibuka terbatas
Dan kalau akses sebaliknya yakni dari Taman Suropati ke gedung DPR RI ini, gedung KPU RI maksud kami di Jalan Imam Bonjol ini juga sudah ditutup begitu. Jadi memang ada pembatasan akses bagi mereka para pengunjuk rasa nantinya atau masyarakat ini untuk tidak bisa terlalu dekat masuk ke gedung KPU RI. Kami juga melihat ada sejumlah kendaraan taktis, ada barakuda yang juga sudah dipersiapkan sejak pagi hari tadi, dan memang ini berbagai skema pengamanan ini sudah disiapkan tadi berdasarkan briefing dan juga apel pengamanan pada pagi hari tadi. Memang saat ini belum ada massa unjuk rasa yang merapat begitu, namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian pada pagi hari tadi usai apel pengamanan, Leo dan juga pemirsa, memang ada informasi bahwa akan ada pergerakan massa ke gedung KPU RI dan juga ke gedung DPR RI Senayan Jakarta. Nah, ini pun akan terbagi menjadi dua begitu, Leo. Jadi ada nanti pengunjuk rasa yang terkonfirmasi akan melakukan aksinya karena untuk menolak hasil Pilpres yang dianggap curang, lalu juga ada nanti massa yang mendukung KPU begitu, dan hasilnya yang akan diumumkan pada hari ini. Dan ini memang suatu hak konstitusional dari warga negara disebut oleh pihak kepolisian, jadi memang akan difasilitasi. Namun memang sekali lagi himbauannya adalah untuk tertib mengikuti aturan. Jadi untuk Anda masyarakat di kawasan DKI Jakarta yang ingin melintasi kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dan juga Jalan Gatot Subroto atau di sekitar kawasan DPR RI Senayan Jakarta ini untuk mengikuti arahan dari petugas, karena memang akan ada pemberlakuan pengalihan arus lalu lintas secara situasional, dan nanti setiap pengguna jalan diharapkan untuk mengikuti petugas sehingga bisa tetap lancar menjalankan aktivitasnya pada hari ini, meskipun memang ada hajatan besar begitu ya, Leo dan pemirsa, dalam tanda kutip memang ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua untuk kemudian menyaksikan siapa nanti yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2024 dan partai-partai mana saja nanti yang akan menjadi perwakilan masyarakat di parlemen. Leo. Baik, kita akan terus menantikan tentunya perkembangan yang terjadi di KPU. Untuk saat ini, terima kasih Anda Yunia Harsari sudah melaporkan langsung dari gedung KPU RI di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.